Tahukah kamu di Spider-Man Homecoming, Tony Stark menambahkan fitur pemanas ke dalam armor Spider-Man milik Peter Parker setelah mengalami masalah pembekuan dalam armor Iron Man-nya sendiri di Iron Man 3. Hal ini menunjukkan bahwa Tony selalu belajar dari kesalahan dan pengalamannya sendiri. Setelah mengalami kegagalan kritis saat armornya membeku dalam kondisi ekstrim, Tony memastikan bahwa armor yang dia buat untuk Peter dilengkapi dengan sistem pemanas untuk mencegah situasi serupa. Ini mencerminkan perhatian Tony terhadap detail, kepeduliannya terhadap keselamatan Peter, serta kemampuan adaptasinya. Mengapa di Avengers Infinity War, Tony Stark melengkapi armornya dengan roket pendorong turbo? Hal ini memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat dan mengejar Peter Parker yang ikut bersama pesawat luar angkasa Thanos. Ini adalah hasil dari pelajaran yang dia ambil setelah merasa terlalu lambat untuk menyelamatkan Rhodey di Captain America Civil War. Saat itu Rhodey terluka parah karena Tony tidak dapat menjangkaunya. Dengan menambahkan roket pendorong turbo, Tony memastikan bahwa dia dapat merespons situasi darurat dengan lebih cepat. Tahukah kamu mengapa di Avengers Infinity War Tony Stark meningkatkan meriam blasternya menjadi lebih kuat? Hal ini karena di film Avengers Age of Ultron Iron Man tidak bisa mengalahkan Hulk dengan laser biasa. Setelah menyadari bahwa kekuatan blaster sebelumnya tidak cukup untuk menghentikan Hulk, Tony memastikan bahwa versi berikut dari senjatanya memiliki daya tembak yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih canggih. Ini menunjukkan Tony selalu belajar. Tahukah kamu kalau Tony menciptakan 3 teknologi yang mirip dengan Infinity Stone? Meskipun Tony tidak memiliki kekuatan super tapi dia mampu menciptakan kekuatannya sendiri menggunakan otak dan teknologinya. Dan tahukah kamu kalau dia sudah menciptakan 3 teknologi yang mirip dengan kekuatan Infinity Stone? Teknologi nomor 3 ialah Reality Stone. Di film Captain America Civil War, Tony dan Mysterio menciptakan ilusi yang mirip dengan Reality Stone. Teknologi nomor 2 yaitu Power Stone. Kita tahu jika armor Iron Man sangat kuat seperti di film Age of Ultron dia mampu mengangkat pesawat luar angkasa dan dia dapat menembakkan blaster yang sangat kuat seperti Power Stone. Dan terakhir Tony dapat menciptakan mesin waktu di film Endgame untuk mengambil kembali Infinity Stone dari berbagai waktu yang berbeda. Bagaimana Thanos bisa mengalahkan Hulk? Hulk adalah salah satu superhero terkuat di MCU. Dia bahkan mampu melawan Surtur. Lalu bagaimana bisa dia dikalahkan oleh Thanos? Jawabannya adalah karena Thanos menggunakan otaknya. Ketika Hulk menyerang Thanos, Hulk menang pada awal pertarungan. Kamu bisa melihat kalau Thanos kesulitan untuk melawannya, namun Thanos bisa membalikkan keadaan dan menyerang titik tepat di leher Hulk. Setelah itu Thanos memblokir pukulan Hulk dan memberikan pukulan keras ke dadanya yang membuat Hulk kehilangan keseimbangan tapi masih mencoba untuk menyerang Thanos, dan Thanos mengambil kesempatan ini dengan meninju bagian belakang Hulk yang cukup untuk membuat pria dewasa menangis. Tapi Thanos tidak berhenti di sini, dia terus meninju titik lemah Hulk sampai Hulk benar-benar kalah. Dengan cara ini Thanos pasti akan memenangkan setiap pertandingan tinju dan bisa menjadi juara UFC. Mengapa Thor menyuruh Hulk untuk pergi padahal dia sedang melawan Surtur? Di film Thor Ragnarok, Thor menyuruh Hulk untuk pergi saat dia sedang melawan Surtur, meskipun situasinya tampak berbahaya. Ini karena Thor tahu bahwa menghadapi Surtur bukanlah tentang kekuatan mentah semata, tetapi lebih kepada strategi.
Thor memahami bahwa menghancurkan Surtur pada saat itu tidak akan menghentikan ramalan Ragnarok yang sebenarnya memerlukan Surtur untuk menghancurkan Asgard guna mengalahkan Hela. Thor juga tahu bahwa Surtur tidak berada pada kekuatan penuhnya saat itu. Thor yakin dia bisa menangani Surtur sendirian dalam keadaan ini. Dan dia ingin Hulk pergi karena kehadirannya mungkin menyebabkan lebih banyak kerusakan dan kekacauan yang tidak perlu. Tahukah kamu ada total 6 film Avengers di MCU dan semua film Avengers mewakili ke-6 Infinity Stone. Judul film Avengers pertama berwarna biru dan mewakili Space Stone di mana plot film bercerita tentang Loki yang memiliki Space Stone. Lalu film Avengers kedua berwarna merah mewakili Reality Stone dan filmnya tentang robot yang menjadi kenyataan. Lalu film Avengers berikutnya adalah Infinity War, judulnya berwarna kuning mewakili Mind Stone dan sebagian besar plotnya adalah tentang menyelamatkan Vision dari Thanos. Film Avengers keempat adalah Endgame yang title chartnya berwarna ungu melambangkan Power Stone dan di film Thanos menunjukkan kekuatan aslinya tanpa Infinity Stone. Lalu film Avengers kelima yang akan datang berikutnya adalah Doomsday yang berwarna hijau melambangkan Time Stone dan kekuatan Dr. Doom berhubungan dengan perjalanan waktu. Dan akhirnya film Avengers ke-6 adalah Secret Wars berwarna oranye yang mewakili Soul Stone. Mungkin ini puncak di mana banyak anggota Avengers yang mati. Tahukah kamu ada total 6 film Avengers di MCU dan semua film Avengers mewakili ke-6 Infinity Stone. Judul film Avengers pertama berwarna biru dan mewakili Space Stone di mana plot film bercerita tentang Loki yang memiliki Space Stone. Lalu film Avengers kedua berwarna merah mewakili Reality Stone dan filmnya tentang robot yang menjadi kenyataan. Lalu film Avengers berikutnya adalah Infinity War, judulnya berwarna kuning mewakili Mind Stone dan sebagian besar plotnya adalah tentang menyelamatkan Vision dari Thanos. Film Avengers keempat adalah Endgame yang title chartnya berwarna ungu melambangkan Power Stone dan di film Thanos menunjukkan kekuatan aslinya tanpa Infinity Stone. Lalu film Avengers kelima yang akan datang berikutnya adalah Doomsday yang berwarna hijau melambangkan Time Stone dan kekuatan Dr. Doom berhubungan dengan perjalanan waktu. Dan akhirnya film Avengers ke-6 adalah Secret Wars berwarna oranye yang mewakili Soul Stone. Mungkin ini puncak di mana banyak anggota Avengers yang mati. Mengapa Black Panther memilih armor berwarna hitam? Jika kamu perhatikan di Black Panther ketika T'Challa pergi ke laboratorium Shuri, adiknya itu pertama-tama menawarinya armor emas, namun Black Panther bilang kalau dia tidak menginginkan armor emas. Karena semua orang akan memperhatikan dan itu akan membuat dunia tertarik kepadanya. Itulah mengapa dia memilih armor hitam. Dan kita tahu kalau T'Challa tidak pernah ingin membuka Wakanda kepada dunia, namun setelah Killmonger menjadi Black Panther yang baru, dia memilih armor emas karena dia bertujuan untuk membuka Wakanda kepada dunia dan armor emas menjadi cara mudah untuk menarik perhatian dari semua orang. Mengapa Thanos hanya memiliki 4 Infinity Stone di Multiverse of Madness? Ketika Doctor Strange berhasil mengeliminasi Thanos di universe ini, kamu dapat melihat kalau Thanos tidak memiliki Time Stone dan Mind Stone di gauntletnya. Hal ini terjadi karena Doctor Strange tidak pernah memberikan Time Stone di alam semesta ini, namun Mind Stone juga tidak ada di gauntletnya. Ada teori kalau Tony Stark di universe ini berhasil membuat banyak armor di seluruh dunia lewat Ultron Century. Di alam semesta ini, hal ini juga berarti kalau dia tidak pernah menciptakan Vision dan Mind Stone tersebut kemungkinan masih dipegang Loki atau juga bisa saja dilindungi oleh salah satu anggota Illuminati di universe ini.